Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Almatriana Nabila. Saya Raka Fajila Fatah. Saya Kania Nabila Rahman. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari rangkaian power supply yang telah dibuat. Baik, saya Raka Fajila Fatah. Di sini saya ingin menganalisis rangkaian power supply yang kami buat. Pertama, di sini kita menggunakan alat tambahan yaitu ada speaker gitu untuk menyambungkan ke arus AC atau listrik rumah tangga. Kedua, kita ada kabel, ada trapo yang mengubah dari tegangan listrik rumah tangga menjadi 12 volt. Nah, jadi di sini ada rangkaian power supply-nya. Jadi rangkaian power supply ini merubah menjadi arus AC menjadi arus DC gitu. Di sini kita menggunakan dioda gitu, dioda 4 buah. Itu terus ada LM7805, terus kita variasiin ada LM7809 sama LM7812. Terus kita menggunakan kapasitor 10 microfarad, resistor 330 sama LED. Di sini kegunaan LED dan resistor di sini untuk mengecek apakah rangkaian menyala atau tidak. Seperti itu. Oke, kita langsung analisis rangkaian. Jadi untuk arus AC dari steker ini yang disambungkan ke trapo primer. Nah, untuk trapo sekundernya kita untuk pin 1 gitu. Pin 1 itu yang 12 volt, dan ini yang pin 2 nya, yang pin 1 sambung nyambung ke sini, pin 2 nyambung sini ya. Dan ini ground. Nah, jadi untuk pin 1 pin 2 yang 12 volt itu nyambung ke dioda ini, dioda untuk mengubah ke penyarah penuh gitu dioda ini. Oke, dari dioda ini disambungkan secara paralel ke kapasitor, dan dioda ini arusnya positif gitu. Jadi di sini paralel ke kapasitor 10 microfarad, terus ke kaki input CLM78, terus ke resistor ya. Ke sini. Nah, untuk dari kaki LM78 kaki outputnya itu nyambung ke resistor sama ke output sini. Output untuk kita mengecek tegangan di multimeter. Oke, untuk arus ground, si ground dari trapo itu nyambung ke sini. Groundnya si ini dioda gitu, dioda yang ini. Terus ke groundnya si kapasitor 10 microfarad, ke groundnya LED, sama ke ground buat motor multimeter gitu. Baik, sekian dari presentasi penjelasan analisis rangkaian power supply yang kita buat. Baik, dilanjut ke selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai fungsi dari tiap-tiap komponen pada rangkaian power supply. Yang pertama itu ada transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Pada rangkaian ini berfungsi sebagai penurun tegangan yang asalnya berada pada kisaran 220 volt menjadi sekitar 12 volt. Selanjutnya ada dioda bridge. Nah, dioda bridge ini berfungsi untuk menyearahkan yang asalnya AC menjadi DC. Selanjutnya ada kapasitor, karena tegangan yang dihasilkan itu masih belum stabil, maka akan distabilkan oleh kapasitor untuk menghilangkan fluktuasi atau ripple.
Kemudian selanjutnya ada voltage divider. Nah, di sini kita menggunakan 3 jenis voltage divider, yaitu IC LM7805, IC LM7809, dan juga IC LM7812. Dari 3 jenis ini maka akan menghasilkan tegangan yang beda-beda pula. Yang pertama itu IC LM7805. Nah, berarti ia akan menghasilkan outputnya itu berada pada kisaran 5 volt. Selanjutnya yang kedua itu ada IC LM7809. Berarti hasilnya akan mendekati kisaran 9 volt. Selanjutnya yang ketiga itu ada IC LM7812, maka tegangannya mendekati 12 volt. Selanjutnya itu ada resistor. Resistor ini digunakan untuk membatasi arus yang masuk sebelum menuju LED. Selanjutnya ada LED. LED ini sebagai indikator bahwa rangkaian sudah berfungsi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan parameter penting supaya rangkaian itu tidak meledak. Yang pertama itu pastikan inputnya atau arus inputnya itu berada pada tegangan 220 volt, jangan lebih atau kurang karena dapat menyebabkan kerusakan pada trafonya. Kemudian yang kedua itu sesuaikan kapasitornya dengan nilai kapasitansi dari rangkaiannya. Kemudian yang ketiga, ketika trafonya sudah terlalu panas atau overheat, alangkah lebih baiknya kita cabut karena hal tersebut dapat menyebabkan trafonya menjadi rusak. Baik, saya Alma Triana Nabila akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari rangkaian power supply yang telah dibuat. Jadi, pada rangkaian power supply ini bekerja dengan mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC yang stabil melalui proses transformasi, penyearahan atau rectifier, pemfilteran atau penyaringan, dan regulasi. Nah, untuk lebih jelasnya yaitu ketika kita menggunakan tegangan AC PLN sebesar 220 volt, kemudian akan diturunkan tegangannya menggunakan transformator step down menjadi sekitar 12 volt atau tergantung dengan jumlah lilitan pada lilitan primernya. Nah, setelah itu, arus yang dihasilkan dari trapo step down tersebut akan diarahkan menggunakan penyearah gelombang penuh. Biasanya kita menggunakan 4 dioda bridge. Nah, di sini dioda bridge ini berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Namun, tegangan DC ini masih mengandung riak atau fluktuasi, sehingga arus yang keluar dari penyearah tersebut, dioda atau dioda bridge tersebut akan dialirkan menuju kapasitor. Karena kapasitor berfungsi untuk menyimpan dan mengeluarkan energi listrik menjadi lebih halus. Jadi kapasitor ini berfungsi untuk mengurangi riak atau noise atau fluktuasi dari hasil tegangan yang sudah diarahkan tersebut. Kemudian dari kapasitor, arus tersebut akan melewati proses regulator atau regulasi menggunakan IC LM7805. Mengapa digunakan regulator? Karena supaya arus yang dihasilkan atau output yang dihasilkan tetap stabil meskipun tegangan inputnya bervariasi atau terjadinya lonjakan tegangan. Tidak menggunakan IC supaya tetap stabil. Nah, setelah itu output dari IC LM ini akan digunakan untuk komponen yang mengharuskan tegangan DC yang stabil. Nah, kemudian di sini seperti hasil percobaan sendiri, ketika tegangan AC-nya 220 volt, kemudian diturunkan menjadi sekitar 12 volt, kemudian pada kapasitor sendiri arusnya sekitar 8,84 volt, kemudian diregulasi oleh IC LM7805 menjadi sekitar 4,8 volt, dan dihasilkan output juga yang 4,8 volt, jadi yang stabil untuk komponen-komponen yang mengharuskan arus yang stabil dan tegangannya DC. Nah, setelah itu parameter apa aja yang bisa membuat komponennya meledak? Yang pertama ini adalah polaritas dari komponennya itu sendiri, seperti menggunakan polaritas dioda bridge atau kapasitor. Itu jangan terbalik karena dapat menyebabkan komponen meledak. Kemudian sambungan dari kabel transformator sendiri itu harus tersambung dengan benar. Nah, kemudian untuk mengecek apakah rangkaian berhasil atau tidak, kita dapat menggunakan multimeter untuk mengecek tegangan pada masing-masing tiap komponennya untuk mengecek hasil dari
tegangan listrik yang dihasilkan. Misal mengecek pada kapasitor berapa, kan awalnya 220 volt, pada kapasitor berapa, kemudian distabilkan dengan IC 7805 menjadi berapa. Nah, kalau misalkan IC yang dihasilkan ini stabil dan DC, maka rangkaian tersebut sudah berhasil. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai rangkaian power supply yang telah dibuat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.